Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada adik-adik yang uh, berpartisipasi dalam kegiatan upgrading ini. Dan sebelum kami memulai materinya, kami ingatkan kepada adik-adik untuk menyiapkan alat tulis kerjanya atau UpNotes-nya, aplikasi catatan bawaan dari HP-nya untuk mencatat materi-materi yang akan kami bawakan. Jadi di sini kami jelaskan pertama bahwa di Kramza terbagi menjadi 3 divisi. Divisi yang pertama adalah divisi Infocom, kemudian divisi Dakers, lalu yang terakhir adalah divisi Caslog. Baik. Jadi yang pertama divisi Infocom. Di sini ada 3 pertanyaan masalah. Yang pertama itu definisinya, yang kedua tugasnya apa, yang ketiga itu apa yang harus kita ketahui agar bisa menjalankan divisi ini dengan baik. Baik, kita lanjut. Jadi yang pertama itu apa itu Infocom? Nah, Infocom itu adalah singkatan dari informasi dan komunikasi. Baik, kita rinci lagi. Informasi itu apa? Informasi itu semacam kita memberikan sebuah info kepada seseorang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Umpamanya kayak misalnya kita ingin memberikan hadiah kepada seseorang. Nah, hadiah tersebut kita susun dan kemas dengan baik dan cantik, lalu kita berikan kepada orang yang kita mau berikan sehingga orang tersebut senang dan bisa mengambil manfaat dari hadiah yang kita berikan. Nah, sama halnya dengan informasi, Dek. Jadi kalau misalnya kita memberikan informasi, kita susun dengan baik kata-katanya, teksnya atau apanya lah, kemudian kita share kepada orang-orang dan hasil dari informasi itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi itu artinya adalah hubungan antara individu dengan individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, yang itu disajikan melalui lisan ataupun tulisan, baik secara digital ataupun manual. Kemudian jangan lupa dicatat karena materi ini akan masuk di dalam pertanyaan insyaallah nanti. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu tugasnya Infocom itu apa saja. Yang pertama kami bagi menjadi 3. Yang pertama adalah jurnalistik. Jadi jurnalistik ini tugasnya untuk mencatat kegiatan sehari-hari saja, seperti mendokumentasikan misalnya ada kegiatan tablik akbar atau pelatihan desain atau terserah apa, intinya ada kegiatan dalam organisasi kita, dia liput semua. Kemudian multimedia ini menurut Wikipedia artinya penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio dan video dengan alat bantu dan koneksi sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi. Nah, bagian ini bagian editing. Nah, bagian yang harus kita garis bawahi di sini, kalau kita mengedit jangan pakai aplikasi-aplikasi crack atau bajakan. Nah, usahakan semua tools-tools yang kita pakai itu free komersial atau tidak ada copyrightnya di situ, karena bahaya juga deh kalau begitu, karena kita nanti dituntut sama Allah di hari kiamat nanti. Kenapa pakai yang hak ciptanya ada orang punya di situ atau hasil dari bajakan ya. Jadi harus kita sucikan dulu pertama kali niat tak sama tools-tools yang kita gunakan sehingga lebih insyaallah lebih berkah itu misalnya poster-poster yang kita buat atau edit-edit video. Nah, yang ketiga adalah media sosial. Nah, media sosial ini biasa disalahpahamkan sebagai sosial media, padahal bahasa bagunya kayaknya itu media sosial toh. Nah, menurut Wikipedia di sini, media sosial itu media daring dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Nah, di sini dia tugasnya cuma menatur media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Telegram, YouTube, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu hal yang perlu diketahui untuk menjalankan divisi Infocom itu dengan baik. Jadi yang pertama, kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu maksudnya kayak kita lancar dalam menggunakan bahasa Indonesia, atau bisa digarisbawahi juga di sini bahwa kita harus memperhatikan adab-adab ketika berbicara, misalnya salam atau intinya berbicara dengan baik kepada orang lain gitu, untuk sebagai penghubung antara rois lain dengan rois kita dengan rois lain. Kemudian yang kedua adalah kemampuan penggunaan teknologi yang mumpuni. Ya, mungkin kebanyakan dari adik-adik sudah
mengetahui cara mengoperasikan aplikasi-aplikasi seperti Instagram, WhatsApp, Telegram dengan baik, jadi mungkin tidak perlu dijelaskan secara rinci. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis. Maksudnya di sini adalah bahwa informasi-informasi yang sekarang kita dapatkan itu tidak semuanya harus kita share, karena mungkin ada phishing atau hoax atau palsu, intinya semua yang berhubungan dengan begitu. Nah, jadi kita harus identifikasi. Nah, sama halnya dengan seperti hadis. Nah, hadis itu ada juga pembagian-pembagiannya deh. Maksudnya pembagian-pembagian kayak seperti di hadis itu tidak semuanya harus kita share, karena di hadis itu ada terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama hadis sahih, kemudian hadis hasan, kemudian yang ketiga hadis dhaif, kemudian yang keempat hadis maudhu. Baik, hadis hasan. Yang pertama hadis sahih. Hadis sahih ini adalah hadis kuat. Yang itu hadis sahih maksudnya dia itu turun menurun dari Rasulullah, dari ucapan Rasulullah sampai ke ulama sekarang. Jadi tidak ada keraguan dalam hadisnya itu. Nah, hadis hasan itu hadis baik. Nah, hadis hasan itu turun temurun juga dari Rasulullah, tapi perawinya itu atau yang menyampaikan itu masih jelek hafalannya, tidak kuat hafalannya. Nah, yang ketiga itu hadis dhaif dan maudhu. Nah, hadis dhaif itu hadis lemah. Hadisnya itu ada orang yang rawikan atau yang bicarakan atau yang sampaikan ke kita itu tidak bagus anunya, tidak bagus hafalannya atau lemah hafalannya. Nah, hadis maudhu, hadis palsu. Nah, hadis palsu itu hadis yang palsu, maksudnya tidak pernah Rasulullah berkata tentang begitu, cuma dibuat-buat oleh orang-orang. Nah, yang disalahpahami jadi hadis. Nah, perlu diperhatikan ini deh. Jadi bisa kalau mau lihat wawasan atau source atau sumber, bisa lihat di YouTube, banyak sekali di ustadz-ustadz seperti Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Syafiq Riza, atau di Sahih Fikih untuk bahasa Arabnya, atau Ustadz Dzulkarnain dari Makassar itu, atau banyak aja ustadz-ustadz yang bisa kita jadikan pegangan. Jadi insyaallah mudah aja untuk sekarang ini. Dan mungkin bisa dipahami deh. Mungkin itu saja dapat yang saya sampaikan. Syukran wa barakallahu fik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.